Semakin pesatnya perkembangan zaman, peranan manusia akan mudah tergantikan. Jika kita menilik beberapa puluh tahun lalu, orang mendapatkan berita dengan membeli koran sehingga ada penjual koran. Namun, kini orang-orang melihat berita lebih mudah dengan berselancar di internet. Belum lagi, teknologi pun banyak bergeser. Orang dulu menonton melalui televisi maupun bioskop. Orang sekarang menonton bisa melalui HP dengan berlangganan Netflix, WeTV, dan lain sebagainya. Perkembangan yang begitu cepat menuntut kita untuk siap beradaptasi dengan perubahan. Sekolah sebagai pencetak generasi penerus pun harus membuat berbagai program yang dapat menyiapkan anak lebih siap menjalani masa depannya. Kemampuan skill abad 21 sangat perlu untuk diasah. Siswa mampu untuk berpikir kritis, mampu berpikir kreatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epong Utami, Kepala SMP Inclusive School of Human. Di School of Human kita menerapkan school project yang dimana anak-anak diberi bekal untuk kemampuan abad 21. Mengapa ini penting? Karena kemajuan teknologi dan kemajuan peradaban semakin menuntut anak-anak bisa mampu beradaptasi dengan cepat. Dan di kedepan sana, anak-anak juga harus bisa berpikir secara kritis, kreatif, dan juga mampu berkomunikasi serta berkolaborasi. Di sini adalah salah satu program-program yang sudah dihasilkan oleh SMP School of Human. Ada bantal, ada tas, yang dimana memang ini masuk ke dalam project di school project. School project dalam pelaksanaannya mengikuti model pembelajaran project based learning yang dirancang untuk lebih banyak melibatkan siswa dalam melakukan investigasi masalah yang otentik. Dalam penerapan school project ini, kita mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang dimana mata pelajaran ini terhubung untuk menyelesaikan satu project. Tantangan terbesar dari program ini yaitu kita perlu mengatur waktu yang cukup detail untuk guru-guru di School of Human. Karena memang di School of Human sendiri, memang kita berada satu atap di SMP dan SMA. Sehingga untuk guru-gurunya perlu punya schedule yang sama untuk membangun interaksi dengan siswa. Karena dalam konteks school project ini, anak-anak memiliki pembimbing yaitu guru yang mengajar dalam kelas tersebut. Dalam pengaturan jadwal schedule ini, kami pun menyamakan program yang ada di SMA sehingga tidak terjadi bentrok dalam pelaksanaan. Pelaksanaan project di SMP School of Human, kita di sini awal mulanya adalah dengan cara menggali permasalahan yang ada di sekitar orang tua, sekolah maupun anak. Di sini di tahun ajaran baru, orang tua dengan anak nanti akan kita berikan JIPOM, di mana JIPOM itu anak dan orang tua akan berkomunikasi. Apa sih yang mau diangkat atau dicari permasalahannya dan dipecahkan solusinya. Nah, ketika misalnya orang tua dan anak sudah memberikan isian dalam JIPOM sebagai ide, kemudian akan diolah oleh sekolah khususnya di bagian kurikulum untuk mengolah informasi-informasi dan ide-ide dari proyek yang diajukan oleh orang tua dan juga siswa. Di bagian kurikulum kemudian diolah menjadi silabus yang singkat dan akan kami sampaikan kembali kepada orang tua dalam pertemuan orang tua. Dalam 1 tahun siswa akan melaksanakan proyek apa saja. Setelah dipublikasikan, di dalam proses pelaksanaan pembelajarannya, di sini guru akan melakukan berbagai macam metode dalam teknik penyampaian pembelajaran. Di sini kita menganut MIR, di mana untuk melihat bakat, minat, dan juga kecenderungan, kecerdasan, serta gaya belajar siswa. Siswa akan di-MIR oleh bagian konsultan di sekolah. Lalu hasil MIR ini akan dikonsultasikan ke orang tua, sehingga orang tua pun bisa melihat atau bisa mengetahui gaya belajar anak dan juga kecerdasannya.
Untuk sekolah sendiri, hasil MIR dimanfaatkan untuk menentukan strategi pembelajaran, sehingga dari hasil MIR, dalam pelaksanaan proyek akan disesuaikan dengan gaya belajar siswa, dan guru akan menyesuaikan metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kelas tersebut. Dalam pelaksanaan proyek di sini, kita ada tim teaching, sehingga teaching collaboration dalam pelaksanaan school project sangat menjadi penting. Dalam pelaksanaannya, ada kelas teori, di mana sebelum pelaksanaan proyek, siswa akan diberikan driving question untuk menggali pentingnya proyek tersebut dilaksanakan yang didasari dari form yang sudah diisi oleh orang tua dan siswa. Proyek-proyek yang pernah dilaksanakan di SMP School of Human, yang pertama di kelas 7 di semester 1 pernah melaksanakan pembuatan produk skincare dengan menggunakan bahan-bahan alami. Lalu di semester 2 melaksanakan program refill station, di mana orang tua dan guru bisa memesan isi ulang kebutuhan rumah tangganya seperti pembelian sabun cuci piring, sabun mandi, dan lain sebagainya. Di kelas 8 semester 1, siswa memanfaatkan sampah organik rumah tangga untuk dijadikan pupuk yang lebih bermanfaat. Dan di kelas 8 semester 2 laksanakan kampanye gizi seimbang dengan siswa memasak sesuai dengan takaran standar piringku dari Kemenkes, dan membagikan hasil masakannya kepada masyarakat sekitar dan memberikan edukasi singkat. Di kelas 9 dilaksanakan Innovation Project Expo sebagai perayaan dari hasil produk yang sudah dihasilkan di kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Priyohini, bundanya Excel Koordinator kelas 7, mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 7 telah berhasil melaksanakan PBL dengan tema Refill Station. PBL ini insya Allah memberikan pengalaman yang sangat menarik dan makna yang sangat dalam untuk anak-anak. Anak-anak belajar menjadi peduli dengan lingkungan, kerja sama dengan tim, dan belajar jual beli. Semoga tujuan jangka panjang PBL ini bisa sama-sama meningkatkan kesadaran kita bersama dalam meminimalisir sampah plastik. Halo, nama saya Brenda dan saya merupakan PR and Partnerships dari Sikus Refill Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siswa dan siswi SMP kelas 7 School of Human Bekasi yang telah sukses melaksanakan PBL bertemakan Refill Station. Semoga dengan adanya PBL ini, kita semua dapat meningkatkan kesadaran khususnya dalam penggunaan plastik sekali pakai untuk meminimalkan jumlah sampah plastik. Antara keluarga besar School of Human dengan keluarga besar Dompet Duafa Jogja dalam rangka menebarkan kebaikan, menyerahkan donasi untuk para guru yang terdampak COVID-19. Dirasakan nama saya, jadi siswa-siswa di sini pemberian sembako sumbangan dari yatim piatu sangat membantu sekali masyarakat sini. Terus dan anak murid-muridnya juga kebanyakan berbaur sama masyarakat sini, kagak ada yang dia sampai nunduk-nunduk di sini gitu. Jadi nggak ada yang ini, semua pada sopan semua lah, berbaur sama masyarakat sini. Program School Project, khususnya program Soft Menginspirasi, sudah sangat membantu kami guru-guru di SD Silaturahmi dalam meningkatkan skill mengajar sehingga pembelajaran jadi lebih menyenangkan.